Shalom alaikum Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Sang Gandhi Pandu Prasetya akan menyampaikan pada nama ini sedikit dari firman Tuhan, dan semoga saja dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Tapi sebelum kita mendengarkan renungan pada malam ini, terlebih dahulu kita membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Dan pada renungan malam ini saya akan memberikan judul Tuhan yang akan menopang kita. Beberapa waktu lalu, salah satu grup media sosial Kristen yang saya ikuti menjadi heboh. Salah satu anggota memposting daftar panjang tokoh terkenal yang meninggalkan iman kekristenannya. Berbagai tanggapan muncul. Ada yang mempertanyakan kebenaran berita itu hoax atau fakta. Ada yang berkata itu hak mereka di negeri Pancasila. Ada yang berkata itu hak mereka di negeri Pancasila Indonesia ini. Ada yang menyayangkan karena mereka mestilah menjadi teladan. Ada yang menyayangkan mereka mestilah menjadi teladan. Ada pula yang mengutip ayat, banyak yang dipanggil, salah yang dipilih. Ada pula yang mengutip ayat, banyak yang dipanggil, salah yang dipilih, dan lain-lain. Dari sekian banyak tanggapan, yang paling mendominasi adalah ungkapan kekhawatiran. Yang paling mendominasi adalah ungkapan kekhawatiran. Ya, Indonesia adalah ungkapan kekhawatiran. Ada yang khawatir akan kesaksian palsu kekristenan. Ya, jadi ada seseorang yang khawatir akan kesaksian palsu tentang kekristenan yang disebarluaskan oleh orang-orang itu. Ada yang takut jumlah orang Kristen menjadi semakin sedikit. Nah, ini yang kasihan. Ada yang takut dan jumlah orang Kristen menjadi sedikit. Memang wajar jika orang berkomentar seperti itu. Memang berita itu juga perlu menjadi peringatan agar kita lebih memberi perhatian kepada saudara kita yang seiman, yang mungkin sedang lemah imannya. Memang berita itu menjadi peringatan agar kita selalu saling mendukung dalam doa, dan juga kita harus memberikan perhatian kita terhadap saudara seiman kita yang mungkin lemah imannya. Tapi jika berita itu benar, itu membuat iman kita goyah. Jika berita tadi di atas benar, mungkin dapat membuat iman kita menjadi goyah. Maka dari itu menunjukkan bahwa bangunan iman kita masih berdiri di atas hikmat manusia. Jika kita percaya berita itu, maka kita menunjukkan bahwa bangunan iman kita itu berdiri di atas hikmat manusia. Jika kita percaya berita itu, maka akan seperti kita membangun bangunan iman kita berdiri di atas hikmat manusia. Kan seharusnya iman kita berdiri di atas firman Tuhan. Tapi kenapa malah iman kita
berdiri seperti bangunan di atas hikmat manusia. Kan kebalik. Kita merasa kekristenan akan melemah hanya karena jumlah penganutnya berkurang. Ya, padahal bukan kuasa manusia yang membuat kekristenan kuat, melainkan kuasa Tuhan. Bukan kuasa manusia, tetapi kuasa Tuhan yang membuat kekristenan kita menjadi kuat. Kita perlu belajar dari pelayanan Rasul Paulus. Dalam melayani, Paulus tidak mengandalkan kapasitas dan kemampuan kodrat yang dia miliki, bukan. Paulus tidak mengandalkan kapasitas kepandaian yang dia miliki dalam melayani jemaat-jemaat pada saat itu. Bukan kecerdasan, bukan kemampuan, bukan kepintaran yang dimiliki Paulus untuk membuat pelayanannya semakin hebat, bukan. Kemampuan manusia memang harus diasah, itu wajib. Tapi jangan lupa jika natur manusia adalah tercemar dosa, kita juga perlu mengasah otak dan pikiran kita. Tapi di samping itu kita juga harus ingat bahwa natur manusia adalah tercemar dosa. Kita adalah orang berdosa. Jangan mengandalkan kemampuan dan kepintaran kita sehingga kita menjadi sombong. Ini sebabnya kita tidak bisa mengandalkannya. Hanya kuasa Roh Kudus. Kita bisa melakukan sesuatu itu karena kuasa dari Roh Kudus yang selalu membimbing kita menuju suatu kebaikan, dan kuasa yang ada dalam Injil Kristus yang harus kita andalkan. Kita jangan mengandalkan kemampuan kita, kepintaran kita, kepandaian kita, tetapi kita harus mengandalkan Roh Kudus, Roh Allah, dan juga mengandalkan firman Allah, firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan dan kapasitas manusia adalah alat yang harus dikuduskan dan diberdayakan oleh kuasanya. Jangan kita bergantungkan iman ke hal yang salah. Jangan kita bergantungkan iman kita kepada hal yang salah. Gantungkan iman kita kepada Tuhan Yesus saja. Kita yakin Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan membimbing kita, Tuhan akan membantu kita di saat kita mengalami kesulitan. Jangan mengandalkan kemampuan kita dan kepintaran kita dalam menyelesaikan segala hal, sehingga kita menjadi sombong dan tidak perlu Tuhan. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan dengan iman dan roh. Kita yakin, kita imani bahwa Tuhan selalu beserta kita setiap saat karena Dia adalah Immanuel dan selalu beserta kita. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini, kita tetap teguh dan memandang Yesus sebagai tambatan iman yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Sehingga kita harus selalu mengandalkan Yesus, selalu beriman kepada Yesus, selalu percaya kepada Yesus, selalu memahami firman-Nya dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari agar iman kita semakin kuat dan tidak tergoyahkan oleh segala apapun. Saat kita sedang melalui masalah, kita mungkin ada beberapa iman kita, mungkin ada beberapa seorang yang imannya menjadi lemah karena dihadapi sesuatu masalah yang berat. Tetapi jika iman kita kuat, dihadapi segala masalah sebesar apapun, iman kita tidak akan goyah. Justru iman kita semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Saat kita menghadapi masalah, terutama di pandemi virus corona ini,
kita yakin dan beriman bahwa Tuhan Yesus selalu melindungi dan menyertai kita dalam keadaan sehat. Bukan karena kita sehat, karena kita makan makanan sehat, selalu berolahraga, bukan karena kita sehat, karena itu adalah karunia dari Tuhan. Jadi kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita yakin bahwa Tuhan selalu berada di hati kita. Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu membantu kita, Tuhan selalu menemani kita di saat kita kesepian. Ya, yang dapat saya sampaikan hari ini hanya itu. Semoga dengan kata ini dapat menambah keyakinan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.